Dan ingat Bapak Ibu, di tanggal yang sama 10 Muharram hari ini, itu sejarah sedih ada, bukan sejarah bahagia saja. Makanya umat muslim wajib tahu. Dan ada tradisi yang pada bulan yang pada tanggal yang sama di 10 itu tradisi yang membuat, mohon maaf, tradisi kalau orang Islam atau Muslim tidak pinter, maka dia akan mengikuti tradisi yang salah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Saya sebutkan. Apa tradisinya? Tradisi jahiliyah. Apa tradisi jahiliyah itu? Yang pertama, tradisi jahiliyah di tanggal 10 itu adalah pensucian jiwa. Itu jahiliyah. Bagaimana cara mereka mensucikan jiwa? Nah, itu tidak tahu. Ada yang mandi darah. Ada yang kemudian mandi limau. Bukan mandi jeruk ya, mandi limau. Tapi ini tak ada kaitannya mandi limau pelalawan ini dah. Pelalawan, kampar dan lain sebagainya. Tak ada, ini lain. Ini bukan mandi limau Ramadan. Tapi mandi limau pensucian diri. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Kemudian ada yang disebut dengan, mohon maaf, ada tradisi Syiah yang masuk. Apa tradisi Syiah tadi? Menggapai keberkahan tanah Karbala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di sore hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah kemudian menjadikan kita orang-orang yang pejuang. Mumpung di bulan Muharram, insyaallah Allah jadikan kita orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sore hari ini kita melihat tanda kiamat agak cukup besar, tanda kiamatnya, karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Kan begitu kata Nabi, kalau jumlah perempuan lebih banyak biasa tanda kiamat dulu deh. Tapi kalau nampaknya tanda kiamat dalam masjidnya agak lain sedikit. Insyaallah, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Satu sejarah yang harus kita ingat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terkait dengan 10 Muharram itu ada dua hal. Satu tentang kebahagiaan, yang satu tentang kesedihan. Saya mengulang kembali yang pernah saya sampaikan di masjid ini kalau saya tak salah. Dulu Nabi pernah berpuasa Asyura. Jadi ini dalil yang kuat untuk orang-orang yang berpuasa Asyura. Tetapi perlu paham sejarah bahwa puasa Asyura itu puasanya Bani Israel, puasanya Yahudi. Jadi puasanya Yahudi itu ya puasa 10 Muharram. Jadi kalau ibu-ibu sedang berpuasa atau bapak-bapak sedang berpuasa Yahudi namanya, tak salah, tak salah. Karena memang puasanya Bani Israel. Ketika Nabi berpuasa di 10 Asyura, 10 Muharram itu Nabi berpuasa itu karena Nabi ingin mengatakan kepada Bani Israel, ana ahaqqu min. Saya paling berhak di antara Bani Israel untuk berpuasa. Itu kata Nabi. Kenapa Nabi berpuasa di Asyura itu? Karena Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa, tetapi berpuasanya Yahudi, berpuasanya orang Bani Israel ketika itu, mereka berpuasa atas kemenangan Nabi Musa. Selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, kemudian orang Bani Israel berpuasa. Berpuasanya di 10 Muharram. Disitulah kemudian Nabi mengatakan kepada orang-orang kaum Bani Israel ketika itu, saya lebih berhak daripada kalian untuk berpuasa terhadap kemenangan dan keselamatan Nabi Musa. Tahu alasannya? Alasannya adalah Nabi itu Nabi.
Sementara Bani Israel ketika itu sudah tidak ada dari kalangan mereka tidak ada lagi dari kalangan Bani Israel ketika itu yang jadi nabi. Nah, ini ada asal muasal namanya. Jadi asal muasalnya. Dulu tidak ada namanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu tidak ada. Kapan adanya puasa Ramadan? Puasa Ramadan adanya setelah Nabi pindah ke Madinah Yasrib. Makanya sebenarnya pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah atau ke Yasrib itu bukan di bulan Muharram, tapi di bulan Rajab. Berarti Nabi sudah berhijrahnya kapan? Di bulan Rajab sebenarnya kalau hitungan. Tapi orang menganggap hijrah itu karena permulaan. Jadi sejarah penanggalan hijriyah itu ketika Nabi pindah dari Mekah ke Yasrib. Ketika sampai di Yasrib berjalan 1 minggu, 1 pekan kalau saya tak salah, atau 1 bulan, dalam riwayat yang lain itu 1 bulan dalam sejarah itu. Nabi mengirimkan surat. Surat yang dikirimkan kepada orang-orang raja-raja yang ada di sekeliling Madinah tersebut tanpa tanggal, tanpa tahun. Sehingga para sahabat bilang kalau begini susah. Kalau bahasa gaulnya susah untuk dijadikan dokumentasi. Maka dibutuhkanlah ketika itu tahun. Kalau merujuk kepada tahun Yunani salah. Kalau merujuk kepada Quraisy salah. Kemana pergi arahnya merujuk? Arahnya merujuk kata para sahabat, yuk kita buat tahun Islam. Maka muncullah tahun Islam. Maka muncul tahun Islam itu adalah namanya Hijriyah. Kenapa Hijriyah? Disandarkan kepada hijrahnya Nabi. Nah, hijrahnya Nabi kapan? Hijrahnya Nabi sebenarnya di bulan Rajab, bukan tanggal 1 Muharram. Tetapi penanggalannya, penanggalan. Bapak Ibu paham ya penanggalan? Makanya Hijriyah itu baru ada setelah Nabi pindah dari Mekah ke Yasrib. Nah, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu perlu paham ini sejarah. Kalau sejarah kita tak paham susah. Makanya disebut setelah Hijriyah. 2 tahun setelah Hijriyah. Berarti 2 tahun setelah Nabi berhijrah. 2 tahun sebelum Hijriyah. Berarti 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Dan ingat Bapak Ibu, di tanggal yang sama 10 Muharram hari ini, itu sejarah sedih ada, bukan sejarah bahagia saja. Makanya umat muslim wajib tahu. Dan ada tradisi yang pada bulan yang pada tanggal yang sama di 10 itu tradisi yang membuat, mohon maaf, tradisi kalau orang Islam atau Muslim tidak pinter, maka dia akan mengikuti tradisi yang salah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Saya sebutkan. Apa tradisinya? Tradisi jahiliyah. Apa tradisi jahiliyah itu? Yang pertama, tradisi jahiliyah di tanggal 10 itu adalah pensucian jiwa. Itu jahiliyah. Bagaimana cara mereka mensucikan jiwa? Nah, itu tidak tahu. Ada yang mandi darah. Ada yang kemudian mandi limau. Bukan mandi jeruk ya, mandi limau. Tapi ini tak ada kaitannya mandi limau pelalawan nih dah. Pelalawan, kampar dan lain sebagainya tak ada, ini lain. Ini bukan mandi limau Ramadan. Tapi mandi limau pensucian diri. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Kemudian ada yang disebut dengan, mohon maaf, ada tradisi Syiah yang masuk. Apa tradisi Syiah tadi? Menggapai keberkahan tanah Karbala. Syiah. Di tanggal 10 ini, di hari ini, di tanggal 10, di situ kemudian yang disebut dengan terbunuhnya, siapa namanya? Al-Husain. Siapa itu Al-Husain? Cucu Nabi. Cucu Nabi ini berangkat tanggal 8 sampai di perjalanan tanggal 9 pertengahan perbatasan. Kemudian di tanggal 10 barulah kemudian berada di tanah Karbala. Di tanah Karbala dibunuh. Termasuk anaknya sekalian. Jadi di tanggal 10 itu yang terbunuh dari keluarga Al-Husain banyak. Banyak. Dari keluarga Ali banyak. Banyak. 1. Anak daripada Ali Al-Husain. Kemudian keponakan Al-Husain. Kemudian sepupu Al-Husain. Di tanggal 9-nya terbunuh Muslim bin Uqbah. Paman dari Al-Husain. Sepupu daripada Ali. Yang paling parah lagi, anaknya Al-Husain yang masih berumur 6 bulan terbunuh di tempat yang sama, di salah satu tempat yang disebut dengan Wadah. Isi di situ adalah
pembunuhan tanah Karbala yang ada sungainya, anaknya masih kecil berumur 6 bulan, sedang diajak minum oleh Al-Husain, ditembak pakai panah tembus dari sini sampai sini. Jadi sebenarnya tradisi itu di tanggal berapa? Di tanggal 10. 10 apa? 10 Muharram. Sepakat semua ulama dalam sejarahnya. Para ulama menuliskan dalam sejarah termasuk Tarikh Ibnu Hisham, sama. Di tanggal 10 itulah tragedi bersejarah yang menyedihkan. Tapi ingat, tragedi yang bersejarah di tanggal 10 ini itu dijadikan ritual kesedihan oleh siapa? Dijadikan tradisi kesedihan oleh kelompok Syiah. Kemudian Syiah berpuasa atau tidak? Berpuasa. Syiah berpuasa, berpuasa. Masih ada tradisi Syiah? Ada. Tradisi Syiah di tanggal 10 itu, mohon maaf. Tradisi Syiah di tanggal 10 itu, mereka gunakan air kaki mereka, air kaki ibu-ibu mereka untuk diminum oleh anak-anak mereka. Itu ada tradisi pensucian diri namanya. Mohon maaf. Dan ini ada tradisi yang disebut dengan tradisi Suro. Di orang Jawa jangan tersinggung. Bulan Muharram itu disebut dengan bulan Suro. Suro itu adalah bulan malapetaka. Tahu bulan malapetaka? Maka ada mitos. Ada mitos di dalam sejarah itu. Ada mitos di dalam sejarah. Apa mitos di dalam sejarah itu? Dan ini merujuk kepada dua agama. Satu Hindu, satu lagi Buddha. Ini susah Bapak Ibu. Jadi merangkum sebuah cerita dalam sejarah terkait 10 Muharram ini harus hati-hati. Nanti orang kalau kita bilang ini tradisi Syiah, orang kira kita Syiah. Orang bilang kita terlalu berlebihan. Tapi memang begitu. Orang bilang di bulan Muharram itu banyak tradisi malapetaka. Bahkan mohon maaf, dalam sejarah itu disebutkan bahwa Muharram itu bulan sial. Tidak boleh nikahkan anak di bulan Muharram. Dan ini perlu dipahami, ini tradisi. Dan ini adalah tradisi jahili. Saya kembali. Salah satu kehebatan, mohon maaf, salah satu peninggalan daripada bangsa Arab paganisme, bangsa Arab paganisme, itu adalah menyembah Tuhan, menyembah patung. Jadi Arab itu dulu sebelum Islam datang ada 3 agama. Satu paganisme, yang kedua Nasrani, yang ketiga Yahudi. 3 agama. Paganisme penyembah patung, berhala, binatang, kemudian hewan, matahari. Sudah paham Bapak Ibu ya? Ini yang disembah oleh mereka. Tapi kemudian ada Yahudi. Yahudi lain lagi. Yahudi punya alur sendiri, Tuhan sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan Nasrani. Nasrani lain lagi. Sendiri lagi. Kemudian agama yang tiga ini itu berada bagian daripada suku Arab. Dan ketiga-tiga ini disebut oleh dalam sejarah itu, sejarah tradisi Arab disebut dengan jahiliyah. Hari ini ada nggak peninggalan mereka? Ada. Nanti kita sebutkan yang tertulis di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran setidaknya ada 4 tradisi jahiliyah yang sampai saat ini masih dilakukan. Oleh siapa? Oleh umat manusia. Tapi nanti takutnya empat tradisi ini itu kemudian masih banyak dilakukan oleh orang-orang saat ini, bahkan masih banyak orang-orang yang kemudian mohon maaf menganggap 4 tradisi ini adalah tradisi yang biasa sehingga mereka adopsi. Ketika diadopsi tradisi ini itu kemudian menjadi persoalan bagi siapa? Bagi mereka yang tidak suka dengan Islam. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. 4 sifat tradisi jahiliyah dalam Al-Quran merujuk kepada pemahaman sejarah. Al-Quran berbicara wa ta'ifatun qad ahammatshum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haq zannal jahiliyah. Karakter jahiliyah yang pertama yang disampaikan oleh Al-Quran yang sampai saat ini masih mereka pakai adalah zannal jahiliyah. Zannal jahiliyah itu sama.
orang-orang yang masih berpikir seperti berpikirnya orang jahiliyah. Ini paling banyak sekarang terjadi. Apalagi saat ini, saat modern ini sangat-sangat jahiliyah banyak. Apa maksudnya Ustaz? Orang yang tak percaya dengan Tuhan. Orang yang tak percaya dengan Tuhan. Yang disebut dengan zannal jahiliyah itu begini. Dalam perang Tabuk, ini harus dipahami sejarah. Dalam perang Tabuk, itu orang-orang bukan perang Tabuk, perang Uhud. Dalam perang Uhud, perang pertama, Nabi menang. Nabi menang ya, perang pertama. Perang kedua, Nabi kalah. Dalam perang kedua itu, peran kaum munafik paling besar. Sehingga dalam perang kedua itu, perang Uhud yang kedua, itu umat muslim kalang kabut. Kenapa kalang kabut? Karena mereka mengambil harta rampasan. Ketika harta rampasan terkumpul, dikepung langsung oleh orang Quraisy. Dalam pengepungan itu, dua kelompok. Yang pertama umat mukmin. Apa kata umat mukmin? Allah sudah kuatkan hati mereka. Ini orang beriman. Orang beriman. Allah sudah kuatkan hati mereka. Baik mereka mati seketika itu, mati mereka dalam keadaan syahid. Tapi ada yang kedua, kaum munafik. Dia mengaku beriman, tapi dia sesungguhnya tak beriman. Dia pula yang mengajak umat mukmin untuk mengambil harta rampasan tadi. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi sengaja dihasutnya. Yuk kita turun, kita ambil harta rampasan tadi. Ini orang munafik yang menghasut. Mereka berkata kepada Allah begini. Tidak ada gunanya Allah dan Rasul itu. Sesungguhnya mereka tidak pernah datang untuk membantu kami. Apa yang ingin saya angkat? Yang ingin saya angkat tradisi berpikir jahiliyah tadi adalah berpikiran buruk kepada Allah. Ada manusia yang berprasangka buruk sama Allah. Kalau kami tak berani Ustaz. Iya tak berani. Tak berani dalam bahasa menentang Allah. Tapi ketika kita berpikir bahwa Allah itu belum adil memberikan sesuatu, berpikir saja sama. Sampai sini paham ya Bapak? Kita mengaku beriman kepada Allah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul begitu ya? Tapi pertanyaannya betul enggak? Sesuai enggak dengan perjalanannya? Dengan pengamalannya wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Enggak seutuhnya. Tidak ada orang saat ini yang berani meninggalkan hartanya seutuhnya. Tidak ada orang yang saat ini berani meninggalkan anak dan istrinya. Tidak ada orang saat ini yang betul-betul berani pasrah kepada Allah. Anakku tidak dapat kerja. Bagaimana caranya? Yang harus kita sandarkan pertama kali ke siapa? Ke Allah. Tapi kadang-kadang akal manusia terlalu tinggi sehingga seuzon sama Allah, menganggap manusia lebih tinggi daripada Allah. Sampai di sini paham ya? Itu gaya berpikir jahiliyah itu begitu. Gaya berpikir jahiliyah begitu. Dulu orang jahiliyah itu begini. Kami kan tidak ngerti agama itu bagaimana. Kami tidak ngerti agama itu seperti apa. Kami tidak ngerti Tuhan itu seperti apa. Sehingga kami buat patung. Nanti kalau patung itu kami sudah bosan, kami hancurkan. Kami buat baru balik. Ini gayanya. Orang jahiliyah begitu. Karena dia tak merasa punya Tuhan. Tidak merasa punya Tuhan tapi pengen punya Tuhan. Sehingga mereka buatlah Tuhan tadi. Apa yang dalam pikiran mereka tentang Tuhan tadi? Bagi mereka dalam pikiran mereka tentang Tuhan tadi, kapan kami pengen, kami cari. Kalau kami tidak pengen, ya tidak kami cari. Artinya ketergantungan mereka dengan Tuhan atau dengan nafsu mereka? Dengan nafsu, bukan dengan Tuhan. Itu perbedaannya dengan kita yang beriman. Hari ini manusia dengan berpikir jahiliyah itu masih ada. Mereka masih menganggap Tuhan itu, mereka masih menganggap Allah itu masih belum kuasa. Secara lisan kuasa, secara hati tak kuasa. Betul apa tak betul? Masih ada yang takut? Masih. Sampai sekarang masih Ustaz. Takut mati, takut harta hilang, takut ini, takut itu, takut setan, takut hantu, takut jin. Dia sholat tapi takut jin. Dia sholat, dia ibadah, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, tapi takut miskin. Berarti dia tak paham konsep itu. Kalau ada orang beriman yang bersedekah tapi dia masih takut miskin, berarti belum paham dia konsep sedekah. Sama. Ada orang yang bersedekah, ada orang yang tidak mau bersedekah dengan hartanya. Ada orang yang masih berpikir mencari-cari,
masih berpikir memilih mana yang terbaik dari setiap perbuatan yang dia miliki, itu masih berpikir dalam konteks jahiliyah hari ini. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah sebut dalam Al-Quran zannal jahiliyah. Apa maksud zannal jahiliyah? Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Qul innal amru kullu lillah. Kata Allah, semua urusan itu kembali kepada Allah. You tinggal datang kepada aku yang kasih, kata Allah. You pengen apa, aku kasih. Asal bagaimana kalian berpikir husnuzon kepada aku. Ini terlalu banyak manusia yang suuzon sama Allah. Suuzon secara hati, secara lisan tidak. Aku tak pernah suuzon sama Allah. Tapi itu secara mulut, hati tak. Hati tetap suuzon. Bisa enggak ya? Allah tuh, aku butuh duit sekarang. Kira-kira butuh enggak? Bisa enggak Allah kasih aku duitnya? Dia ragu mesti ragu. Saya yakin betul. Ada bapak-bapak, ibu-ibu hari ini yang belum makan. Hari ini yang belum makan. Kami puasa Ustaz. Oke lah. Pertanyaannya kemudian adalah, yakin enggak setelah ini ibu dikasih makan? Yakin, karena sudah terstruktur Ustaz, kan ada makan bersama katanya. Itu yang kemudian menjadi masalah. Bukan itu yang ingin kita angkat. Ketika bapak ibu tak punya duit sama sekali, dan anak-anak belum makan. Coba pada kondisi ini, kira-kira ada enggak bapak ibu yang berdoa, ya Allah, hari ini aku belum ada duit, kayaknya aku enggak bisa makan sama anak-anak. Bagaimana kira-kira ya Allah? Hari ini orang akan berpikir bagaimana mencari duit tanpa mencari Allah. Coba bayangkan. Sandarkan dulu kepada Allah. Setelah sandar pada Allah baru usaha. Setelah usaha baru kemudian kita sandarkan kembali yang disebut dengan tawakal. Yang pertama tadi itu namanya zannal jahiliyah. Yang pertama tadi yang disebut dengan menghilangkan zannal jahiliyah. Itu yang harus kita angkat. Makanya kalau punya masalah, datang dulu sama Allah. Setelah datang sama Allah baru usaha. Saya merasakan ini kondisi nyata. Bagaimana kondisi nyata? Coba Bapak Ibu ketika memang dalam masalah, memang betul-betul dalam masalah, coba datang kepada Allah dulu. Setelah datang kepada Allah, curhat dulu sama Allah. Ya Allah, hari ini aku tak ada duit. Tadi pagi aku bantu orang angkat barang. Kalau kau pandang aku tadi bantu orang angkat barang tadi sebagai pahala di sisimu, amal soleh, maka berikan aku yang terbaik hari ini menurutmu. Itu Bapak Ibu. Tak lama, jelang 10 menit datang orang ngantar duit. Dari mana ya nggak tahu. Tapi begitulah, begitu. Dan Allah tak pernah bohong. Min haitsu la yahtasib itu tidak pernah bohong. Hanya saja ada manusia yang ragu dengan ayat itu. Itu saja. Tapi kalau kita ragu, tidak akan datang sampai kiamat, tidak akan datang. Betul. Pernah. Hari ini saya tak ada duit, saya bilang. Tapi kayaknya hari ini bakal gajian dalam pikiran saya saja. Tapi ragu, memang tak jadi. Memang tak datang. Padahal itu memang tanggalnya, memang tanggal gajian. Ini kisah nyata. Memang tanggal gajian, tapi ketika kita sudah berpikir kepada Allah, pikiran kita sudah mulai agak goyang, agak ragu kita kepada Allah, apa yang terjadi? Allah balikkan. Tidak jadi. 10 hari kemudian baru gajian. Bayangkan. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk Allah itu bagaimana berpikir baik sama Allah itu. Ternyata hasil pikiran baik kepada Allah itu mendatangkan hasil yang bermanfaat. Dan itu yang kemudian yang harus kita angkat. Zannal jahiliyah. Apalagi anak muda zaman sekarang Bapak Ibu, tidak pernah mereka berpikir tentang Allah. Hari ini kita dirusak dengan gaya berpikir demikian. Jadi kita ini harus hari ini itu sedang dijajah dalam gaya pikiran. Makanya banyak orang yang bersuudzon kepada Allah. Sampai-sampai mereka berani menentang Allah, berani mengatakan Allah sudah mati, sudah busuk dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena mereka mereka merasa tidak punya Allah lagi. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Dan ini mohon maaf Bapak Ibu, itu yang dilakukan oleh orang-orang yang jahiliyah, orang-orang kafir untuk merusak kita agar kita ragu kepada Allah. Kita ambil contoh. Ketika perubahan kiblat, bagaimana cara mereka merusak umat muslim dari Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Orang Yahudi itu kenapa dia sepakat dengan Nabi ketika Nabi berhijrah dan mau masuk Islam? Karena kiblat mereka masih sama. Mana kiblatnya? Kiblat mereka Masjidil Aqsa. Setelah 7 hari Nabi di situ turun perintah. Apa perintahnya? Hadapkan kiblatmu ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram.
Setelah dihadapkan kepalanya setelah Nabi menghadap kiblat ke Masjidil Haram, hampir setengah dari orang-orang yang kemudian menyatakan Islam ketika itu, yang ada di masjid yang sama, keluar daripada Islam. Siapa mereka? Kaum Yahudi. Apa kata mereka? Muhammad itu salah. Tuhan itu tidak adil. Kenapa? Kenapa dia palingkan dari Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram? Apa kelebihan Masjidil Haram? Allah tak katakan kelebihan Masjidil Haram. Allah cuma katakan agar hati-hati mereka itu kami pengen tengok siapa yang betul-betul beriman. Di situ kemudian bernyataan. Hari ini kita merasakan demikian Bapak Ibu. Ketika Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, semua orang beriman. Tapi coba ketika kebahagiaan itu Allah palingkan sedikit. Hampir daripada setengah mereka kufur kepada Allah. Hari ini Allah kasih kebahagiaan kepada kita. Wow, bukan main syukurnya. Dikasih gaji melimpah, dikasih rumah megah. Semua senang bahagia. Bahkan mohon maaf, ujiannya adalah ketika mereka bahagia, mereka rajin ibadah. Tapi coba ketika mereka dipalingkan dari kebahagiaan tersebut, hilang Pak. Hilang. Mereka tak mau lagi ibadah. Allah tak adil. Kenapa diambil? Bahkan ada yang mengatakan begini, aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah zakat, aku sudah sedekah. Mengapa aku tak kaya-kaya? Kok masih miskin juga? Kenapa aku tidak selesai masalah? Kenapa tak sembuh penyakitku? Ibadah sudah, sedekah sudah. Tapi kok penyakitku tak sembuh-sembuh? Cara pikir jahiliyah. Ada begitu? Oh banyak. Yang begitu itu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya hukmul jahiliyah. Ini kalau hukmul jahiliyah ini tak perlu dibahas panjang. Karena memang hukum kita masih hukum Belanda. Artinya masih sebagian hukum itu masih merujuk pada hukum Belanda. Artinya adalah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita merujuk kepada hukum-hukum tertentu, hari ini kita ingin katakan hari ini orang lebih banyak berpedoman kepada hukum adat ketimbang hukum Islam. Sehingga orang Islam itu tidak mau bertahkim dengan hukum Islam. Tidak mau mengambil hukum dengan hukum Islam. Mohon maaf, ketika kita urusannya urusan agama, kata orang Islam, kembalilah kepada hukum agama. Tapi ketika persoalannya adalah persoalan sosial, kata mereka, pakai hukum sosial. Padahal tidak begitu. Apapun masalahnya, agama sudah bahas tuh. Ya harus kembali kepada hukum agama. Bahkan hari ini orang tak mau kembali kepada hukum agama. Hukum agama terus gitu deh. Maka jangan salah. Ketika ada orang tidak menerima hukum Islam, syariat Islam, berarti secara tidak langsung mereka sedang menentang Tuhan. Sedang menentang Allah. Hari ini banyak yang tak mau menggunakan hukum itu. Kalau orang berzina, kalau dia berzina, harus diapakan? Dirajam. Setelah dirajam diapakan? Diasingkan. Kalau dia masih hidup, tidak boleh bersama, harus diasingkan. Sekarang pertanyaan saya adalah, ketika ada orang berzina, orang tuanya ngapain? Nikahkan langsung. Setelah dinikahkan diapain? Sampai sini paham ya? Orang berzina itu harus diasingkan. Kenapa harus diasingkan? Itu perintah dari Allah. Kenapa harus diasingkan? Kalau tidak, kampung tersebut akan diberikan azab oleh Allah. Jadi kalau kampung banyak azabnya, bisa jadi banyak pezinah di situ. Begitu bahasa? Iya, emang begitu bahasanya. Tapi mestikah? Tak mesti. Tapi ada orang soleh di situ sekalipun. Sekalipun ada orang soleh. Jadi ketika ada orang yang melakukan maksiat, tapi kampung itu tak punya perhatian dengan kemaksiatan dan kemungkaran tersebut, Allah tetap akan kasih mereka azab. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Tidak mau. Kita hari ini tak mau. Ada perempuan, mohon maaf, dia janda atau mungkin perempuan, kemudian laki-laki silih berganti datang ke rumah dia, kita tidak tahu. Tiba-tiba dia buat maksiat. Kita bawa paling ke KUA, nikah. Setelah nikah kita tetap tampung dia di tempat tersebut. Yang penting kan dia dah nikah. Bukan yang penting dia sudah nikah. Berarti perhatian umat muslim terhadap kemaksiatan, terhadap perzinahan dan kemungkaran kecil. Sedikit. Tapi bisakah kita katakan kau sudah berzinah di sini? Kami tak pakai hukum agama, tapi kau mulai hari ini jangan tinggal di kampung nih. Usir.
Harus begitu, harus. Karena setidaknya, kata para ulama, orang yang masih berdempetan dengan kemaksiatan, dia kecipratan kemaksiatan sedikit demi sedikit. Nah, ini susahnya begitu, Pak. Makanya kembalilah kepada hukum itu tadi, sedikit demi sedikit. Yang paham ilmu waris kembali kepada hukum agama tentang waris. Jangan pakai hukum adat. Yang paham tentang menggunakan pakaian dengan hukum Islam, pakai dengan hukum Islam. Yang tahu hubungan laki-laki dengan perempuan menggunakan hukum Islam, pakai hukum Islam. Hukum jabat tangan laki-laki dan perempuan haram yang bukan muhrim. Tapi kata mereka, kata sebagian golongan mengatakan, tapi kan ini hukum sosial, Ustaz. Tidak berlaku hukum sosial dalam agama. Yang namanya laki-laki perempuan kalau jabat tangan, kalau bukan muhrim, haram. Tapi kan ini tidak ada tapi-tapi loh. Begitu agama, iya harus. Maka hukum sosial tak bisa diangkat ketika bertabrakan dengan hukum agama. Tapi ada ulama yang membolehkan, Pak Ustaz, itu lain cerita. Kalau ada ulama yang membolehkan dalam konteks berjabat tangan laki-laki dan perempuan, itu hanya pada konteks-konteks tertentu dan itu hanya pada poin-poin tertentu. Salah satu contoh ketika pemimpinnya adalah perempuan. Tapi kalau dia bisa memberikan isyarat dan mengerti, maka tak lazim bagi dia bersalaman. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Tradisi jahili. Baik, yang ketiga. Sudah jam 6:03. Tenang Bang. Yang ketiga adalah tabarrujal jahiliyah. Ini khusus buat ibu-ibu. Khusus buat mama. Tabarrujal jahiliyah. Tabarrujal jahiliyah itu artinya adalah orang-orang yang perempuan-perempuan yang memang berdandan, memakai emas, memang tujuannya untuk sombong dan pamer. Tapi kami tidak salah lagi. Dan tidak bisa juga sama. Ada orang yang berpakaian rapi, cantik dia. Tapi mohon maaf, modis kalau bahasa kita sudah. Modis. Mereka menutup aurat, betul. Tapi pakaian mereka sempit. Menjerit betisnya, menjerit kakinya, menjerit tangannya. Ada orang begitu. Tapi itu menjadi sebuah tradisi. Iya. Kenapa kita tak berani mengatakan, nak besok jangan kau pakai celana setan itu lagi ya? Tidak berani kita. Karena ini sudah menutup aurat, Pak. Oh iya juga ya. Kita tak berani. Sampai sini paham ya Bapak? Apa kata para ulama? Kata para ulama itu, sesuatu yang membawa kepada yang haram maka dihakimi haram. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka akan berlaku hukum keharaman. Dalam bahasa lain disebut dengan syaddu dzari'ah. Tapi sebenarnya berlaku kepada pakaian, berlaku kepada yang lain. Ada sebagian ulama mengatakan berlaku. Makanya mohon maaf, ada ulama-ulama yang keras, mereka katakan orang yang berpakaian tapi telanjang itu sama. Orang yang berpakaian tapi telanjang itu sama. Pemahaman yang kedua, tabarrujal jahili, orang yang berpakai pakaian hias, berhias dengan emasnya, peraknya dan lain sebagainya. Tapi sengaja mereka tampakkan di tangannya gelangnya dari sini sampai sini misalnya. Itu yang disebut dengan tabarrujal jahiliyah. Dulu Bapak Ibu, ini perlu paham sejarah. Pada masa kerajaan Romawi itu wanita-wanitanya untuk memikat lelaki itu harus berdandan dengan secantik mungkin. Harus menggunakan pakaian-pakaian yang sempit, yang mohon maaf, itu cara untuk mendapatkan laki-laki. Dan mereka harus berhias ketika seorang istri raja atau istri bangsawan atau orang-orang yang mohon maaf memiliki posisi yang tinggi secara adat, secara nasab, itu istri-istri mereka wajib memakai emas, kalungnya, gelangnya, gelang kakinya, gelang hidungnya. Itu harus. Apa tujuannya? Untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kami orang terpandang. Dan itu untuk menunjukkan kepada yang lain, yang tidak pakai itu berarti bukan orang terpandang. Ada tradisi itu sampai saat ini ada. Ada tradisi itu sampai saat ini ada. Bahkan ada salah satu daerah di Riau ini, itu kalau hari raya Idul Fitri, itu perempuan-perempuannya harus sewa emas.
Biar tahu kalau dia punya emas. Kalau tak punya emas sebaiknya tidak usah keluar dari rumah. Itu ada di Riau nih, itu kami temukan. Tak jauh jaraknya, tak perlu saya sebutkan, nanti malu pula kampung tuh. Serius. Suatu ketika saya ketemu dengan orang tersebut. Ibu tidak pulang ke daerah ibu. Apa kata dia? Saya tidak punya emas, Ustaz. Di tempat kami kalau hari raya itu harus pakai emas. Makanya mohon maaf, banyak yang sewa emas. Dan kita cari tuh Pak tempat-tempat toko-toko emas itu. Kita tanya kebenaran itu, betul apa tidak? Ternyata betul. Mereka menyewa emas itu hanya untuk biar dipandang orang kalau mereka kaya. Itu tradisi. Tradisi itu yang menjadi masalah. Kalau ibu-ibu, bapak ibu tahu, tak usah disebutkan. Daerahnya tak usah sebut. Kalau sudah tahu cukuplah beristighfar aja lah banyak-banyak. Maka kata Allah dalam Al-Quran dalam surat An-Nur, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara min. Tidak boleh bagi perempuan menampakkan perhiasannya. Dua maknanya. Satu perhiasan fisik, yang kedua perhiasan yang ada pada badannya. Mohon maaf. Apa yang maksud perhiasan pada badannya? Auratnya. Perempuan tidak boleh menampakkan auratnya sekalipun, mohon maaf. Aurat yang dimaksud adalah tertutup dengan pakaian tapi berpakaian dengan sempit. Itu sama halnya mereka sedang menunjukkan lekuk tubuh mereka. Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Kata Nabi, ada dua golongan yang tidak akan pernah aku lihat di surga. Walarihuha, mereka enggak akan pernah mencium bau surga. Satu diantaranya adalah perempuan yang telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Yang kedua, zinatahunna yang kedua tadi adalah berhias dengan perhiasan yang berlebihan. Kecuali yang sudah diperbolehkan. Yang nampak, mohon maaf, cincin. Kemudian gelang 1, 2 cukup. Kemudian seharusnya kalung tak nampak. Sorry, apa namanya ini? Ya kalung lah tuh. Tak nampak. Karena tertutup dengan apa? Dengan jilbab. Sampai di sini paham ya? Baik. Maka kata Allah dalam surat An-Nur tadi oleh Syekh Wahb Az-Zuhaili mengatakan, tidak boleh bagi perempuan menampakkan perhiasan-perhiasan diri dia. Saya sudah pernah sampaikan Bapak Ibu di sini. Perempuan itu kalau merujuk kepada mazhabnya Syafi'i, auratnya cuma telapak tangan dan wajah. Sudah saya sampaikan. Berarti kalau nampak kaki itu bukan mazhabnya Imam Syafi'i. Terus mazhabnya siapa? Imam Abu Hanifah. Makanya sebenarnya yang paling banyak di Indonesia ini bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena banyak perempuan yang nampak kakinya. Bahkan nampak betisnya. Itu mazhab siapa itu? Kalau sudah nampak yang lain itu bukan mazhab lagi itu. Paham sampai di sini Bapak Ibu ya? Baik, kembali masa tadi. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, ada yang disebut dengan fanatisme golongan, yang disebut dalam bahasa, yang disebut di dalam Al-Quran sebagai hamiyatul jahiliyah. Fanatisme golongan. Fanatisme golongan ini Bapak Ibu, itu menjadi tradisi yang baik. Hari ini ada namanya darah biru dan ada yang disebut dengan darah merah. Bapak Ibu tahu darah biru ya? Tahu apa tidak darah biru? Darah biru itu adalah darah bangsawan, darah kerajaan, darah titisan. Nasab aku lebih baik, nasab kamu tidak. Sampai sini paham ya? Sekarang itu memang begitu tradisinya. Dulu masa dulu itu kebanggaan. Makanya mohon maaf, Umar bin Khattab itu termasuk nasab paling rendah dalam Quraisy. Jadi dalam Quraisy itu nasabnya Umar bin Khattab paling rendah. Jadi mohon maaf, Umar bin Khattab itu tidak pernah dipandang orang. Di Quraisy itu tidak pernah dipandang. Hanya saja karena dia kuat, orang bisa saja beli dia. Kalau kau mau aku beli. Kau jadi budakku pun boleh. Tapi Umar bin Khattab tidak mau jadi budak. Karena dia kuat dimanfaatkan oleh kaum Quraisy yang kaya-kaya tadi. Tapi kalau berkumpul kaum Quraisy yang suku-suku kaya tadi itu mereka nggak mandang Umar bin Khattab itu. Bagi mereka Umar bin Khattab itu tidak ada. Hanya saja ketika keberanian Umar bin Khattab ingin membunuh Nabi Muhammad, disitulah kemudian orang-orang Quraisy itu memandang. Sampai sini paham ya Bapak? Dan ini menjadi bahaya. Kenapa? Hari ini titisan itu ada. Orang kaya tak mau duduk dengan orang miskin.
Mohon maaf lagi, orang-orang yang bergelar, orang-orang yang bernasab, orang-orang yang bermarga, mereka selalu minta untuk dihormati. Dan ini menjadi masalah kita hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf betul. Siapapun mereka, di hadapan Allah mereka manusia. Sekalipun mereka dari keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah berlebihan kemudian memandang orang, termasuk silsilah baginda Nabi Muhammad SAW. Pandang dia sebagai keturunan Nabi, boleh. Menghormati dia sebagai keturunan Nabi, boleh, tak ada salah. Tapi kemudian berlebihan dalam melakukan takzim wa takrim kepada mereka, sehingga kemudian mohon maaf terjebak dalam kesyirikan, kemusyrikan, kekufuran, salah. Sampai di sini paham ya? Salah. Oh, dia kan keturunan apa namanya? Habib. Kalau dia keturunan Habib, ya tak salah. Kalau dia keturunan Nabi, tak salah. Hormati dia. Tapi mohon maaf, kalau dia berbuat salah dihukumi salah atau tidak? Salah. Jangan membenarkan yang salah. Kalian kalau mencaci kami, kalian masuk neraka. Betul. Tapi kalau kita menyalahkan mereka yang salah, boleh. Tidak salah Pak. Sampai sini paham ya? Sekalipun. Bahkan Nabi mengancam kepada para keturunannya. Apa kata Nabi kepada keturunannya? Kalau mereka salah, salah. Dan Nabi sampaikan kepada Fatimah, kalau anakku salah, jangan pernah kalian benarkan, kata Nabi. Apalagi Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab berkata kepada anaknya, Ibnu Umar. Apa kata Umar bin Khattab kepada Ibnu Umar? Akankah aku membenarkan perbuatanmu? Kata dia. Kemudian disampaikan, wahai kaum muslimin, perhatikan. Dia anak Umar bin Khattab. Tapi apapun yang dia lakukan salah, kasih tahu. Nah, itu yang paling penting tuh begitu. Yang menjadi masalah tuh sekarang tidak begitu. Ini anak pemimpin, tak berani awak. Sehingga mohon maaf, bisa jadi tebang tindih dah tuh. Tumpang tindih atau tebang pilih. Takut. Sehingga mohon maaf, menegakkan satu hukum jadi takut. Tradisi jahili. Karena masih memandang. Segan awak. Tak mungkin anak gubernur kita penjarakan. Kan itu masalah. Kalau salah ya salah. Tak mungkin anak Habib nih kita penjarakan dah. Dia cucu Nabi. Salah ya salah. Tidak ada. Istilah membenarkan dalam Islam itu tidak ada. Sehingga mohon maaf, dampak daripada asabiyah terhadap golongan, dampak daripada asabiyah terhadap nasab, dampak daripada asabiyah terhadap garis keturunan, dampak daripada asabiyah fanatisme terhadap golongan, khusus terhadap golongan. Kita ambil contoh yang sudah terjadi. Dulu sudah pernah terjadi perpecahan antara Muhammadiyah dan NU drastis. Sampai tidak ada yang sholat subuh. Karena fanatik golongan. Sampai terjadi apa? Mereka berantem, menganggap diri paling benar. Kedua-duanya salah. Kalau sudah kedua-duanya menganggap diri paling benar, kedua-duanya salah. Tidak ada yang betul kedua-duanya. Sampai di sini paham ya Bebe? Baik NU, Muhammadiyah, sama. Kita lihat di Ambon, sampai berpecah belah antara satu golongan dengan golongan yang lain. Satu suku, beda nasab. Kulit sama kulit, tapi berbeda. Sama dengan kita juga begitu. Kulit sama, tapi kemudian nasab berbeda. Bisa berantem? Bisa. Fanatisme memang tidak diajarkan oleh Nabi. Tetapi radikal terhadap agama penting. Fanatisme memang tidak diajarkan oleh Nabi. Karena fanatisme berdampak negatif. Tapi radikal terhadap agama penting. Artinya apa? Memperdalam ilmu agama wajib. Penting. Kalau orang tak dalam ilmunya, bagaimana dia mencapai keimanan yang sempurna? Tak bisa. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Maka ada permasalahan tahun 2020 itu yang disebut dengan radikalisme. Itu merujuk kepada fanatisme golongan. Itu sebenarnya merujuk kepada fanatisme golongan yang disebut dengan radikalisme.
Orang NU terlalu radikal, orang Muhammadiyah terlalu radikal, orang ini terlalu radikal. Setiap orang dianggap terlalu radikal. Karena apa? Karena mereka rajin sholat, tahajudnya jalan, duhanya jalan, ibu-ibu pengajian setiap sore. Dianggap radikal itu. Sampai di sini paham ya, baik. Nah, sekarang itu tradisi jahiliyah. Yang mohon maaf, sebagian tradisi-tradisi tadi itu masih dilakukan dan masih banyak yang kemudian melakukan perbuatan demikian. Yang merasa diri lebih baik, yang berpakaian terlalu berlebihan, menganggap, mohon maaf, tidak ada tujuan lain selain untuk pamer, untuk dipanggil oleh orang, dipuji oleh orang. Masih banyak orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, berpikir berprasangka buruk kepada Allah. Masih banyak orang-orang yang mohon maaf, menganggap remeh hukum agama dan meninggikan hukum-hukum yang lain. Terlepas daripada itu semua, Bapak Ibu. Nah, tujuan Nabi pindah dari Mekah ke Yasrib hanya tujuannya satu. Bagaimana bisa menghilangkan karakter-karakter jahiliyah itu. Kata Nabi, kalau di Mekah tidak bisa kita hilangkan spontan. Yuk kita cari dulu. Pindah Nabi ke Yasrib, tambah dulu kelompoknya, tambah golongan dulu, tambah orang-orang yang mau menjadi anggota dulu, kata Nabi. Setelah banyak pengikutnya, baru kemudian kita taklukkan kota Mekah. Dari Madinah Nabi hilangkan sedikit demi sedikit tradisi jahiliyah tadi. Tidak langsung dihilangkan, sedikit demi sedikit. Kemudian muncul, barulah kami sampai ke Mekah. Di Mekah baru kemudian tradisi jahiliyah dihilangkan. Yang paling besar yang dilakukan oleh mereka dalam tradisi penghilangan tradisi jahiliyah itu adalah penyembahan terhadap patung. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dulu Islam masuk ke Nusantara begitu modelnya, sehingga dirubahlah tradisi tadi secara perlahan. Apa tradisi-tradisi yang dirubah tadi? Menyembah berhala, matahari, patung, sesajen dan lain sebagainya. Itu kemudian disingkirkan. Tetapi kemudian mereka masuk Islam. Ada dua nama, satu disebut dengan Islam Abangan, yang kedua disebut dengan Islam Kejawen. Tahu? Kejawen tahu Bapak Ibu? Nah, ini dalam tradisi Jawa. Sampai di sini paham ya? Tetapi mohon maaf, ketika mereka berislam tapi belum meninggalkan tradisi-tradisi mereka. Hari ini Bapak Ibu yang ingin kita tinggalkan adalah tradisi-tradisi jahiliyah yang dulu tidak percaya kepada Allah. Yang kedua apa? Terlalu mencintai dunia. Orang-orang yang masih mencintai dunia itu tradisi jahiliyah. Orang-orang yang masih berpegang teguh kepada adat yang keluar daripada jalur agama itu tradisi jahiliyah. Adat boleh dipakai, budaya boleh dipakai kalau sejalan dengan nilai agama. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Baik, melalui hijrah itu, semangat hijrah, semangat juang, semangat jihad, ada tiga. Semangat hijrah, semangat juang, semangat jihad ini itu kita tingkatkan kembali. Setiap tahun kita memperingati tahun baru Islam. Setiap tahun kita berpuasa di tanggal 10 Asyura. Tapi tidak bisa mengurangi sedikit demi sedikit daripada tradisi jahiliyah. Sebenarnya kita belum dapat makna yang sesungguhnya daripada Muharram itu sendiri. Karena makna Muharram itu artinya adalah melepas diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sudahkah kita melepaskan diri kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Belum. Sudahkah kita melakukan perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi? Belum. Sudahkah kita melakukan seperti yang dilakukan ketika ketaatan Nabi kepada orang tuanya? Nabi Muhammad SAW ketika masih berumur 6 tahun berangkat bersama sang ibu tercinta ke makam ayahnya. Betapa bahagianya Nabi. Kemudian dia pulang. Sebelum pulang ternyata ibunya meninggal di tengah jalan. Di umur 6 tahun. Ketika Nabi ditinggal oleh keduanya. Nabi tak pernah melupakan keduanya. Tak pernah. Nabi melakukan kebaikan kepada mereka. Artinya Bapak Ibu, ketika Nabi berhijrah itu semuanya Nabi rubah. Makanya terbangunlah yang disebut dengan masyarakat madani. Masyarakat berbudaya, berakhlak dan beradab. Makanya hari ini Bapak Ibu, yang bisa membangun peradaban itu adalah masjid. Kembalinya Bapak Ibu ke sini itu dalam acara membangun peradaban Islam. Jangan lagi kita tinggalkan hari ini, tujuan kita cuma satu, membangun peradaban Islam. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sebelum kita doa,
ada hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Di bulan Muharram ini Bapak Ibu, perbanyaklah amal ibadah, perbanyaklah zikir, perbanyaklah kemudian sedekah, apapun itu. Baik jasa, baik doa, baik harta, apapun pokoknya, perbanyak. Dan yang paling penting lagi adalah coba berinfak atau bersedekah melalui pikiran positif. Seringkah kita berprasangka baik kepada orang lain? Itu amal baik yang paling dekat dengan pikiran kita. Karena selama ini manusia lebih banyak berpikir negatif kepada orang lain daripada berpikir positif. Sekian banyak yang kita lakukan. Jangan salah Bapak Ibu. Sekian banyak ibadah yang Bapak Ibu lakukan. Satu hati manusia yang tersakiti. Mohon maaf. Tidak ada gerbang surga bagi mereka. Satu hati manusia saja yang tersakiti. Apalagi yang satu hati manusia itu adalah orang tua kita. Tidak ada pintu surga. La tu'addunnal huquqa ila ahli hatta yuqadu syatal jalha ila syatil qarna gitu. Enggak Bapak, enggak ada. Di bulan Muharram ini kita kemudian tingkatkan kembali. Yang pernah menyakiti hati manusia cepat minta maaf sebelum mati. Karena pernah ditanyakan, Ustadz, kami kalau kita sudah mati boleh enggak kemudian kita minta maaf kepada keluarganya yang pernah kita sakiti? Saya bilang sebenarnya tak sampai. Karena orang yang disakiti itu sudah meninggal. Terus apa yang harus kita lakukan? Bertobat kepada Allah. Kalau Allah terima taubatnya insya Allah. Kalau tidak, lakukan terus perbuatan baik. Karena hari ini orang begitu mudah menyakiti hati orang lain. Tanpa sadar ketika dia disakiti dia tak mau. Tapi dia mau menyakiti hati orang lain. Yuk sama-sama kita hijrah. Nabi berhijrah untuk lebih baik. Kita juga berhijrah untuk lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini Allah berkahi, Allah limpahkan rahmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanif. Sadaqallah. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha ya hayyun ya qayyum ya fattah ya alim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik ya fattah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan setiap amal ibadah kami yang Kau terima di sisimu ya Rabb. Jadikan setiap kebaikan kami ya Allah wasilah untuk mendapatkan keberkahan-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan niat saleh kami, niat suci kami untuk menggapai ridha-Mu ya Allah. Engkau pandang sebagai amal baik ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang cinta kepada Al-Quran ya Allah. Cinta kepada perdamaian ya Allah, cinta kepada syariat-syariat-Mu ya Rabb. Jadikan keluarga kami keluarga yang menjalankan ibadah-Mu ya Allah, perintah-Mu, ketaatan kepada-Mu ya Rabb. Jadikan setiap amal ibadah kami wasilah yang Kau cintai ya Rabbal Alamin. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ja'alna min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'il mardudin. Ya hayyun ya qayyum ya fattah ya alim. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah Islam ini sebagai agama kami, agama akhir daripada kehidupan kami ya Allah. Qaula la ilaha illallah. Jadikan kami dan matikan kami dalam husnul khatimah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.